ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. نوينا كما نوى salafuna salih. Tolong ini ya, Ilham, buat tutupnya ini, kemudian ini pakai plastik. Buat beli plastik itu yang yang untuk sampah beli. Nah kalau hujan langsung kering ngekep ya. Ini cuma satu salon sana, 2, 3, 4, 5. Qala al-muallifu al-imam al-alim al-allamah Sayyidi Yusuf an-Nabahani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamana Allahumma nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi daraini amin. Aina wasalna al-an? Baik. Jadi ya ikhwan, pakaian itu ada yang terpuji, ada yang dicela, ada yang tercela. Nah yang dipuji sekarang wa amma apa? Mala yuhmadu wa la yudhammu. Ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang tidak terpuji dan tidak tercela, biasa saja. Baik. Wa amma ma la yuhmadu wa la yudhammu. Adapun pakaian yang tidak dipuji dan tidak dicela, fahuwa, maka dia adalah ma khala, apa yang selain an hadzaini al-qasdain, dua maksud ini. Baik. Saya ulangi lagi ya, yang dipuji itu, yang dipuji makana lillah, yang ada tujuan untuk Allah, wa ana ala taatillah, membantu atas ketaatan kepada Allah, wa tanfidhi awamirih, melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik. Berikutnya yang al-mazmum makana lid dunya, apa yang adanya pakaian tersebut untuk dunia, tujuan dunia, hanya untuk bergaya, warriasah, dan untuk kepemimpinan saja, wal fakhri wal khuyala, bangga-banggaan dan untuk kesombongan. Ini yang tercela. Nah, yang tidak tercela dan tidak dipuji, yang biasa-biasa saja, apa yang selain dua tujuan ini? Wa tajarrada anil wasfain, dan tajarrada, kosong dari dua sifat yang telah disebutkan. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudayyiqu bil iqtisari. Bil iqtisarnya kok ada dua ya? Punya saya? Punya kalian bil iktisari gitu. Oh, punya saya yang salah.
La yudayyiqu, tidak mempersempit bil iqtisar, untuk iqtisar mencukupkan ala sinfin minal libas bi'ainihi, atas satu macam dari pakaian bi'ainihi itu sendiri. Wala yatlubun nafisal ghali, dan beliau tidak menuntut pakaian yang an-nafis, berharga, al-ghali, yang mahal. Bal yasta'milu ma tayassar, akan tetapi Nabi SAW itu memakai pakaian yang mudah. Ya, pokoknya seperti yang saya jelaskan, Nabi SAW itu kalau berpakaian rapi, bersih, kemudian yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat, rapi, bersih, bermanfaat. Itu sudah. Berikutnya, tsumma qala rawa Abu Nuaimin, meriwayatkan siapa Abu Nuaim fil Hilyah, di dalam kitabnya Al-Hilyah. Hilyah yang dimaksud adalah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya ini kitab yang menghimpun hikmah-hikmah, kalam-kalam suci para aulia. Nah, kalau kalian ingin menjadi dai, maka banyak-banyaklah baca kitab Hilyatul Auliya. Itu banyak kalam-kalam suci dari dari Abu Nuaim Al-Asfahani. Lalu datang setelah Abu Nuaim Al-Asfahani seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Namanya siapa? Ibnul Jauzi. Beliau ya memang beliau itu agak ke salafian. Jadi beliau itu keras, memang ekstrim. Sehingga Hilyatul Auliya dianggapnya terlalu banyak khurafatnya. Terlalu banyak kalimat-kalimat, hikmah-hikmah yang dianggapnya melenceng dari rel syariat. Sehingga beliau kemudian mengintisarikan, meringkas lagi Hilyatul Auliya itu, sama beliau dibuang yang menurut beliau melenceng dari rel syariat. Jadi yang kalimat-kalimat dari aulia yang mengandung syatohat, pokoknya yang mengandung menurut beliau pelanggaran terhadap syariat, itu dibuang dan dikumpulkan lagi menjadi 2 jilid. Yang berapa belas jilid itu saya punya, itu Hilyatul Auliya di atas, diringkas lagi menjadi 2 jilid. Kemudian kitab beliau Al-Imam Ibnul Jauzi itu beliau beri judul Sifatus Sofwah. Sifatus Sofwah. Jadi dari Hilyatul Auliya diringkas menjadi Sifatus Sofwah. Lalu datang Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau itu meringkas lagi Sifatus Sofwah, Hilyatul Auliya, Sifatus Sofwah, dan diringkas lagi oleh Abu Yazid Muhammad. Kemudian Abu Yazid Muhammad mengambilkan dari kitab yang lain selain dari Hilyatul Auliya dan selain dari Sifatul As-Sofwah, diambil dari kitab yang lain lagi. Beliau beri judul, kitab Abu Yazid Muhammad ini diberi judul Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Paham ya? Itu sejarahnya kitab Al-Mukhtar begitu. Dari Hilyatul Auliya diikhtisar oleh Al-Imam Ibnul Jauzi menjadi Sifatus Sofwah, dari Sifatus Sofwah menjadi Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Ada beberapa pertanyaan ya kawan yang saya sampaikan ke Abu Yazid Ahmad berkaitan dengan kitab Al-Mukhtar. Karena kitab Al-Mukhtar mulai dari awal sampai akhir itu saya ngetik. Alhamdulillah. Kitab Al-Mukhtar itu ya kawan, dulu zamannya almarhum Abu Yaqi Mu'iz tahun 76-an, ketika Abu Ya masih ada di Mekah, sudah dicetak oleh Abu Yazid Muhammadul Maliki. Setelah itu lama tidak dicetak lagi. Lalu tahun 2007, itu dimulai tahun 2006 ya pengerjaannya, oleh Abu Yazid Ahmad diperintahkan untuk diketik kembali, dan akhirnya saya ketik, dan yang mentausiah teman-teman senior, ketuanya itu Kiai Hafid Surabaya, kemudian Akhi Tirmidzi, Akhi Syihab, Omar Hamdan,
kemudian Ustadz Idrar, Kiai Idrar, itu timnya. Dan jadilah sekarang yang kalian baca itu. Jadi setiap kalian baca kitab itu, insya Allah ya Rabb, amin. Insya Allah saya dapat pahalanya. Ya, karena itu ketikan saya dari awal sampai akhir. Dan itu sudah diterjemah. Sudah diterjemah oleh As-Safwah. Ini masih sedang diedit. Terjemahannya masih sedang diedit. Taib. Yang nggak selesai punya saya tidak selesai, punyanya Ustadz Mundiri nggak selesai, karena itu dibagi-bagi terjemahannya untuk diedit. Saya juga dapat editan 2 jilid itu ya ikhwan, masih belum saya selesaikan. Apa polanya? Sibuk. Sibuk. Makanya kamu ya Farhan, mumpung masih di pondok, ihfad al-manzumah, ihfadil Quran. Kenapa? Karena kalau kalian sudah berkeluarga nggak ada waktu. Ya Ghafur, nggak ada waktu, sibuk. Apalagi kamu jadi tokoh, tambah sibuk. Nggak usah jadi tokoh, punya istri saja, punya anak saja, oh itu sudah tersita waktu. Ya, sudah sangat tersita. Ngafalin gimana kalau sudah punya istri? Tidak bisa. Nah, ini mumpung kalian masih belum punya istri, Cong. Yang banat mumpung masih belum punya apa? Suami, ayo ngafalin. Ngafalin yang banyak. Yang ulia nanti kalau sudah hatam alfiyah menuju ke zubat atau Al-Quran. Jadi mungkin nanti saya perintahkan Al-Quran saja. Al-Quran. Setelah hatam Al-Quran, ini sudah mutiara itu sudah. Alfiyah hafal, Al-Quran hafal. Coba. Itu menantu idaman sudah. Taib. Insya apa ini kok sampai ke sana ya? Hilyatul Aulia. Bagus sekali Hilyatul Aulia itu ya Faizal, dibaca. Anta kada'i. Saya juga lagi menulis sekarang ya. Saya kasih judulnya keluar kada. Biasanya isinya dulu baru judulnya dicari. Nah, ini judulnya dulu saya tulis. Judulnya itu Zadud Da'iyah. Zadud Da'iyah. Apa zad? Berkat, bekal para dai. Bekal apa? Para dai. Nah, itu saya tulis ayat-ayat Al-Quran yang penting untuk dihafalkan para dai, untuk walimatul urus, untuk walimatul khitan, untuk walimatul hamli, untuk itu semuanya saya tulis. Insya Allah saya yakin itu penting untuk kalian miliki nanti. Nah, ini sedang saya kerjakan, ya kawan. Itu bagus sekali nanti kalau dihafalkan, utamanya bekal bagi anak-anak KKN. Anak-anak KKN itu kan sering diminta untuk ngisi atau jadi MC. Jadi MC tinggal ngambil di sana aja. Dan rencananya nanti di belakang itu akan saya bikin pembukaan yang bara'atus istihlal. Pembukaan yang disesuaikan dengan acaranya. Misalnya ya, kalau walimatul urus, alhamdulillah alladzi aujadal mahabbata wal mawaddata baina ahli shalah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi sanna alaina nikah wa harrama alaina sifah. Misalnya begitu. Nah, itu nanti saya buat yang bara'atus istihlalin untuk semua acara-acara. Fawatihnya itu penting juga nanti kalau acara untuk Fatihah. Fatihah untuk acara walimatul urus gimana, Fatihah untuk acara walimatul aqiqah bagaimana, itu kan penting. Nanti insya Allah setelah terjemahan Diba ini, syarah Diba sudah selesai dicetak, nanti kita beralih ke Zadud Da'iyah. Saya punya cita-cita semoga punya karya 100 karya, tapi nggak tahu itu apa tercapai atau tidak nanti. Ya, karena
proyeksi saya itu di Mekah ya kawan. Setiap tahun saya punya 2 karya yang bisa diterbitkan. Kok kayak nggak bisa ini. Sibuk Sarah. Baik. Insyaallah tapi bisa insyaallah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, dari Abdullah bin Umar dalam keadaan marfu'. Apa maksudnya dalam keadaan marfu'? Disandarkan kepada Rasulullah. Gimana disebutkan di dalam Nizam Baiquni? Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Jadi kalau marfu' yakni dinisbatkan kepada Rasulullah. Inna min karamatil mu'min, sungguhnya termasuk kemuliaan seorang mukmin Allah, atas Allah azza wajal, naqa'a thawbih, bersihnya pakaiannya, waridahu bil yasir, dan kerelaannya dengan sesuatu yang al-yasir, yang ringan. Apa maksudnya yang ringan? Yang sedikit. Yang sedikit. Cong, lihat, santri Al-Maliki pakaiannya tidak boleh kotor, bernana putih sampai kuning, sampai abu-abu. Banyak ini anak-anak pakai pakaian warnanya putih asalnya dia, tapi akhirnya sampai abu-abu. Itu gak boleh. Songkon jong, kopiahnya kotor, sedikit cuci, supaya kalian ketika nanti terjun ke masyarakat terbiasa kalian hidup bersih. Saya sudah sering mencontohkan ya kawan, aulad Abu ya. Talabanya Abu Yasin Ahmad ketemu dengan siapapun ahlu Mekah, mereka pasti kenal kita. Bukan karena wajah kita, bukan karena wajah kita dikenal oleh mereka. Saya pernah tanya, ya Ammi, min aina ta'rif annana min tulab Abu Yasin Ahmad? Mereka mengatakan min thiyabikum ya auladi, katanya. Dari pakaian kalian bersih. Ya silakan kalian lihat. Kalau kita foto bersama itu, silakan lihat. Gamis-gamisnya pote bersih, kongkon pote bersih. Gagacong. Pasti itu ya kawan, kalau ada kiai datang ke Rusaifah, pasti mak menyemak kanak-kanak. Kepengin ngemantu kita. Betul. Oh, udah pas akhlaknya istimewa, masya Allah. Nemu nih Komar Koko, bahasa Arab. Lalu apa yang diinginkan oleh si kiai itu? Kita berkhidmah kepada yang pokoknya yang kenal ke kiai itu dia yang berkhidmah. Apa? Kayak gitu apa tidak? Iya ya kawan. Kita kalau urusan sarung ini ketika mondok di Rusaifah, aduh gampang. Lemun beda kiai antara kabu ya sudah kita nemui aja. Nah, pulangnya itu paling tidak sarung dikasih sama mereka. Nah, bukan masalah sarung wa sarungnya, ekamanto wa ekamanto yang ingin saya terangkan, yang ingin saya tegaskan malam ini, tapi bersihnya pakaian. Bersihnya pakaian. Lihat Abu Yasin Ahmad ya kawan, fotonya. Fotonya luar biasa bersih. Sehingga ketika orang melihat itu, dari melihat pakaiannya aja sudah tertarik, Cong. Enggak usah mendengarkan ilmunya, keterangannya. Melihat anggota badannya, pakaiannya aja sudah tertarik. Utamanya, Cong. Songko, Cong. Kopiah. Enggak boleh butek, Cong. Aduh butek kita meni jagung tombu. Enggak boleh begitu. Saya sudah bilang santri Al-Maliki harus menjadi tauladan kebersihan, kedisiplinan, keistiqamahan. Kalian tauladannya untuk masyarakat nanti. Ini alhamdulillah ini bersih ini. Ya sana kalau saya ngajar pada subuh itu rembus ini. Ini kayak gini tolong diperhatikan, tolong dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sekali lagi, Al-Maliki harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam bidang kebersihan, kedisiplinan, keistiqomahan. Kalianlah contohnya. Amin Allahumma.
Perempuan juga begitu. Hehehe ya. Aduh kamar mandinya, innalillah. Ini mumpung ingat anak baru kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah. Gak apa-apa lah haya afiddin, ini demi kemaslahatan bersama. Sungguhnya harus saya terangkan ketika majelis khas lil banat atau lil muslimat. Tapi mumpung saya ingat begini, Ving. Jadi kalau kalian ada sesuatu yang khusus itu tolong jangan ditaruh di tempat sabun atau bahkan dilempar ke WC, jangan. Itu yang garai WC sompet. Denglah sompet. Akhirnya anak laki yang repot. Begitu. Ketika sompet pas WC narota yang kuy, akhirnya yang komplain wali santri. Bapak-bapak, ibu-ibu kalian komplain ke saya. Kadi tomon seminggu kamar mandinya tidak fungsi. Ontong teko cangkian nambian muangan nuben somben. Pakai kresek, pakai plastik bawa ke kamar mandi. Perhatikan, yang kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah. Kresek, insya Allah kalau alia sudah enggak, sudah rapi. Kresek atau plastik bawa ke kamar mandi, lalu itunya pembalutnya itu taruh di sana, nanti gundel begini, taruh di tempat sampah. Aduh, mata ham tangan anak reko. Iya kamu misalnya ditaruh di kamar mandi, kamu enggak jijik, yang lain. Ya mun di TV biasa tak pati Ping, tak pati merengis, yang lain enggak sini molar. Woi, terkejut. Ayolah. Jangan begitu ya. Nabi SAW itu bersih. Nah, ini nanti kalau kalian sekolah, saya inspeksi. Saya periksa nanti ke kamar mandinya. Kalian ada di sekolah semuanya, saya periksa. Mungkin kotor, bagian kebersihan deh. Minta gundul. Baik. Ya, bagian kebersihan sing gundul nanti. Itu saya kemarin saya beli mesin untuk gundul nak kana khusus ya. Tak lagi ada bini ya. Gundul langsung ya. Setuju ya? Jadi termasuk kemuliaan seorang mukmin atas Allah Subhanahu wa taala kebersihan pakaiannya. Waridhahu bil yasir, dan keridhaannya, kerelaannya terhadap anugerah Allah yang sedikit. Nah, ini khusus untuk muslimat, bukan khusus untuk muslimat, yang paling penting untuk muslimat ya. Bing, nanti kalau misalnya kalian ditakdir oleh Allah Ta'ala punya keluarga, punya suami yang pas-pasan saja ekonominya, terima, nggak usah protes sama Allah. Baik. Saya kan sudah sering menerangkan kepada kalian bahwa kenikmatan yang sejati itu adalah yang didapatkan dari hasil jerih payah kalian bersama suami nanti. Kalau misalnya dia dapat sangkolan, warisan dari mertua, dari bapak ibu, itu kurang nikmat. Yang nikmat itu kalau kalian berjuang, awalat andi sepeda motor, akhirnya masya Allah silake alako apa dadi tokang bangunan, sebini nolongnya lako kia dadi apa, jual es kulkul, jual roti Maryam, betul? Taib. Jual Hongkong, jual roti berontak, tahu berontak, ada roti berontak, ada roti Fatimah, roti Maryam. Taib, babolong, oleh nasi laki, babolong, bareng oleh nasi bini, babolong, akhirnya oleh 12 juta. Beli sepeda motor, itu nikmat ya kawan, nikmat. Paham dong? Jadi jangan kalian itu protes sama Allah.
karena Allah memberikan nikmat yang sedikit buat kalian. La. Saya kan sudah sering menerangkan kepada kalian, kenikmatan itu, kebahagiaan bukan ada pada materi tetapi ada di dalam hati. Maskena orang bukan hanya jutawan tetapi milioner. Bahkan bukan hanya milioner tapi triliuner. Tapi ya ikhwan, dia tidak qanaah. Maka harta yang banyak dia miliki itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya ya ikhwan. Dia tetap miskin. Makanya dikatakan oleh orang Arab, al-abdu hurrun in qana wal hurru abdun in tama. Al-abdu hurrun in qana wal hurru abdun in qana. Budak hamba sahaya itu bagaikan orang merdeka kalau mereka qanaah, menerima dengan karunia Allah. Jadi tak apa-apa kok maskina budak paudi kok berengkusi Allah lah, alhamdulillah. Ecep tadati manusia kok lagi alhamdulillah nah. Itu al-abdu hurrun in qana wal hurru, dan orang yang merdeka abdun akan seperti budak in tama, kalau dia tama. Kalau dia tama itu tidak merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Itu namanya tama. Baik. Jadi kebahagiaan itu bukan ada pada materi, tetapi kebahagiaan itu justru ada di dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering mengatakan kepada kalian, meskipun kita itu memeluk bumi, bumi landin kita semua, bumi dan seisinya, segala kekayaan yang ada di bumi Allah berikan kepada kita, tetapi kita tama, maka kita bukan orang kaya, kita tetap miskin. Tetap miskin. Al-qana'atu kanzun la tabla. Qanaah itu merupakan harta karun yang tidak akan sirna, yang tidak akan rusak. Tapi sebaliknya ya ikhwan, at-tama'u itu kanzun tabla, merupakan harta karun yang sirna, gak ada gunanya. Kita itu memiliki banyak harta tapi kita toma, maka kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita gak ada gunanya. Waridahu bil yasir, waridahu bil yasir. Apalagi begini Bing, kalian nanti dikasih belanja sama suami, berapapun terima. Tapi demikian juga cong-kacong, kalian sebagai calon suami nanti tolong ya, jangan menzalimi istri. Kalian misalnya mampu memberikan belanja kepada istri setiap hari, misalnya mampu 50.000, jabri ning 20.000 cong. Kalau mampu 50.000 ya sesuai kemampuannya itu. Mampu 100.000 beri 100.000. Mampu setiap hari misalnya 500.000, kasih 500.000. Amin deh ya. Tanda laki kaya, kepengen? Pengen? Andi todus Bandung. Insya Allah. Apa kata Allah? Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi istri, mithlul ladzi alaihinna, seperti kewajiban mereka. Istri punya hak sebagaimana istri punya kewajiban kepada suami. Jadi kalian nanti sebagai suami cong, bukan hanya menuntut istri untuk taat kepada kalian. Memang wajib istri itu taat kepada suami. Ya, bahkan kita kan semuanya sudah mengaji, sudah tahu hukumnya. Istri itu kalau sebelum memiliki suami, maka surganya ada di bawah telapak kaki bapak dan ibu. Orang yang harus ditaati yaitu bapak dan ibu kalau masih belum punya suami. Kalau sudah punya suami, al-muslimah punya suami, maka orang yang pertama kali harus ditaati sudah beralih. Awalnya bapak dan ibu, ini digeser. Yang nomor satu menjadi siapa? Siapa?
Apa nyoroda deja, laki nyoroda laok, maka wanita ikut kemana? Ada laok ke selatan. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, wanita yang mana saja, yang mana suaminya murka kepadanya, lanat hal malaikah, maka dia dilaknat oleh malaikat hatta yardha, sampai suaminya ridha. Di mana itu? Hadisnya di mana ini? Neng kitab wasilah hatam. Yang pertama kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Yang kedua Az-Zawajul Islami Al-Mubakkir. Di sana coba lihat inti. Wajib, tidak ada pilihan lain bagi istri kecuali taat kepada suami. Harga mati. Ya. Sebagaimana NKRI harga mati, taatnya istri kepada suami juga harga mati. Kita sedang membaca kitab Budurus Sa'adah. Saya seringkali menceritakan ada seorang istri ditinggal keluar bekerja oleh suaminya. Dia nggak boleh keluar dari rumahnya kecuali suaminya datang. Saya kira itu ya kawan, rumah si istri ini dengan rumah bapaknya saya kira beda rumah begini. Ternyata di Budurus Sa'adah dikatakan itu kan lantai 2 dengan lantai 1. Jadi dia mau turun ke bawah saja nggak berani. Karena tidak diperbolehkan oleh suami. Tapi justru ketaatannya kepada sang suami menjadikan ayahnya yang wafat. Akhirnya disyafaati, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surga. Barokahnya ketaatan anak perempuannya itu kepada siapanya? Suami. Paham ya? Sudahlah. Saya sudah bilang kepada kalian, nanti kalau kalian sudah punya suami, pekerjaan itu jangan ibu rumah tangga, tapi pekerjaan menyenangkan, membahagiakan suami. Saya yakin diperbolehkan itu sama dinas kependudukan. Pekerjaan kan ibu rumah tangga atau guru. Lah, kalau sudah kalian nanti bersuami, pekerjaan membahagiakan suami. Zahir batin, Bing. Jadi ngaki kau bengar ya, Bing. Zahir batin. Tidak boleh ada istri itu merengut di hadapan suami. Harus senantiasa bahagia di hadapan suami. Baik. Jual murong lolo. Neden laki nak. Murong waroh neng tuku Garuda wa bailat ya jual. Gak usah kalian gak usah jual murong. Paham tuh? Ya Balgis. Jadi kuni imra'atan salihah zaujatan ta'i'ah li zaujiki insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, tapi Cong, bukan hanya istri yang diminta untuk taat kepada suami. Barusan saya katakan itu memang wajib, gak ada pilihan yang lain. Tapi kalau kalian ingin menjadi suami idaman, suami yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kalian juga harus menghargai istri. Harus menghargai istri. Jangan diktator, Cong, jangan diktator. Ya sekali-kali ajak istri kalian itu untuk jalan-jalan. Sekali-kali tanyakan kemauannya apa. Ngireng ning, napah panjenengan saya kata roh. Abtin tro bulan kiki ku ya. Nah, gitu Jong ya. Ingat, tidak boleh suami itu main kasar kepada istri. Tak boleh. Memang di dalam Al-Quran dikatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Memang iya, wadribuhunna memang diperbolehkan. Tapi beberapa hari yang lalu saya terangkan kepada kalian, pukulan bukan untuk menyakitkan, tetapi untuk menegaskan bahwa sang suami sangat marah kepada istrinya. Itu saja pesan yang ingin disampaikan oleh suami ketika memukul istrinya adalah bahwa suami sudah tak kebuak sudah pegelongku sampai mukul. Bukan untuk menyakiti. Ya.
Nggak boleh pakai ini ke istri. Over. Nggak boleh ini. Ya, kadang-kadang saya kalau sholat subuh ya nggak bangun betul cedot. Nah, malah tambah tak bojong sobu, tambah nyurkap. Tapi bodoh orang disa, orang di mana. Apa kata ulama? Ari. Kata ulama, wadribuhunna boleh memukul, suami itu boleh memukul istri, darbun ghairu mubarrih. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kaddarbi bil miswak, seperti memukul dengan siwak. Seperti memukul pakai sikat. Kita sakit. Ya. Arwah merah mukul dakanta. Nah, makanya pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kaum suami ketika kaum suami diperbolehkan memukul kepada istrinya, itu bukan untuk menyakiti istri, tetapi untuk menegaskan bahwa sang suami sudah betul-betul apa? Marah. Itu maksudnya. Jadi gak boleh mukul, cong. Tak boleh mukulan, cong. Apa kata orang Arab? Kata orang Arab, ya ikhwan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak memuliakan wanita kecuali orang yang mulia, dan tidak menghina orang wanita kecuali orang yang hina. Baik. Jadi sekali waktu ajak mereka itu, manjakan mereka. Manjakan mereka sekali waktu. Meskipun beli telasan, cong, sekali waktu aja untuk beli pakaian. Ngereng ngereng ning ngobeng na kalampin apa semangken gula mumpung endi recike or pokok di bebe sejuta, or pokok di bebe sejuta, gula ngaku pese obeng sejuta, aku ya ajunan ge kalau seperti itu ya. Ini gak ada romantisnya sama sekali. Wah, kasihan. Ini berarti tidak melaksanakan apa yang Allah firmankan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Makanya ya ikhwan, syaratnya al-mawaddah warahmah yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an itu ya ikhwan, apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum. Al-mawaddah warahmah itu dijadikan di antara suami dan istri, enggak tengah. Artinya apa? Kalau suami dan istri ingin mendapatkan betul-betul mendapatkan al-mawaddah warahmah ya ikhwan, maka mereka harus take and give. Harus saling memberi, harus simbiosis mutualisme kok tuh. Ya, harus saling menguntungkan lah. Jangan hanya istri yang diambil keuntungannya. Nah, si suami harus menguntungkan juga kepada istri. Dan saya yakin model suami yang seperti itu, seperti yang Nabi sampaikan, makraman nisa illa karim, saya yakin sekarang ada di hadapan saya. Amin. Dan saya yakin juga model istri seperti yang difirmankan oleh Nabi SAW, taat kepada suaminya, apabila dipandang oleh suaminya dia membahagiakan suaminya, itu sekarang ada di hadapan saya. Amin. Walahu min hadisi Jabirin, dan baginya bagi siapa ini? Hadis dari siapa ini berarti? Abdullah bin Umar. Oh la. Abu Nuaim ya. Walahu ay wali Abi Nuaim. Tulis. Wali Abi Nuaim min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khut ya Ghafur. Ra'a rajulan, melihat siapa Nabi kepada seorang laki-laki, wasiqatan yang kotor, siyabuhu apa pakaiannya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Banyak ini ya, siap-siap melendeng ya. Ada pengurusnya juga. Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang lelaki yang kotor bajunya, faqala, lalu Nabi bersabda, ama wajada hadza syai'an yunaqqi bihi thiyabah, tidakkah menemukan siapa orang ini kepada sesuatu yang bisa membersihkan dengan sesuatu tersebut thiyabahu, kepada pakaiannya. Qala, Jabir mengatakan, wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam fi malbasihi atamma wa anfa'a lil badan. Qala, qala fil mawahib, al-Imam al-Qustallani fil mawahib ladunniyah. Berkata Imam al-Qustallani dalam kitab Al-Mawahib ladunniyah, wa kanat siratuhu, dan adanya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi malbasihi, di dalam pakaiannya, atamma, lebih sempurna, wa anfa', dan lebih manfaat, lil badani, untuk badan, wa khaffa alaihi, dan lebih ringan atasnya, fa innahu, maka sesungguhnya beliau lam takun imamatuhu, tidak ada apa surban Nabi, bil kabirati, dengan besar. Artinya surban Nabi itu tidak terlalu besar. Surban Nabi tidak terlalu besar. Ya, untuk ukuran kita ya kawan, 2,5 meter itu sudah maksimal. Kalau kalian kan 1,5 meter ya, 1,5 meter, 2,5 meter itu sudah maksimal. Dong. Ya, saya kalau pakai surban 2,5 meter itu sudah terlalu berat. Sudah terlalu berat. Abuya surbannya beliau itu 3 meter, tapi kainnya seperti kain punya saya itu, kain tipis saja. Nah, kalau punya kalian 2,5 meter itu. Allati yu'zi, yang yu'zi, mengganggu, hamluha, apa membawanya imamah, wa yudha'ifuhu, dan melemahkan kepada Nabi, wa yaj'aluhu urdatan lil afat, dan menjadikannya sebagai urdatan, santapan. Kok santapan ya? Apa terjemahannya yang pas ini? Santapan lil afat, untuk kebahayaan. Nah, jadi mempersilahkan kepada kebahayaan. Ya, kalau surban kita terlalu berat ya kawan, ya akhirnya sakian cetak, sakian leher, dan lain sebagainya. Taib. Jadi Nabi SAW beliau pakai imamah, dan imamahnya tidak terlalu tetapi wala bil qasir bisagirati, tidak pula terlalu kecil. Tidak pula terlalu kecil. Iyalah, terlalu kecil, berak serbit tuh, lapat tanang, yang kui begini, ya tamu kui imamah kalau begitu, dus-nudusi. Taib. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Allati taksuru an wiqayatir ra'si, yang tidak cukup dari menjaga kepala, minal harri wal bardi, dari panas dan dingin. Wa kadzalika, demikian juga al-ardiyatu, al-ardiyah jamaknya rida, ridaun, ridaani, ardiyah. Demikian juga selendang-selendang Nabi. Jadi selendang Nabi itu ya kawan, wal uzur, uzur itu jamaknya izar. Izarun, izarani, uzurun. Apa maknanya? Sarung. Kalau celana apa, bahasa Arabnya apa? Sirwal. Jadi sarung Nabi akhaffu alal badan, lebih ringan atas badan, min ghairiha, daripada selainnya. Jadi rida, ini rida gubbatul hadra itu sudah cukup. Kadang-kadang ada rida
punya anak-anak yang terlalu panjang. Itu enggak bagus. Ya, ridaknya Nabi itu tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Demikian juga sarung Nabi SAW. Ya saya kira kalau sarung di masa kini itu ukurannya relatif sama semuanya ya. Relatif sama. Bedanya hanya berapa jengkal saja. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe ya 1 jengkal. Paling bedanya segini antara satu merek dengan merek yang lain. Bedanya paling segini tok. Nah, saya kira kalau untuk mengenai masalah sarung sekarang sama. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada siapa Nabi SAW yutawwilu akmamahu, memperpanjang akmamahu. Apa akmam itu jamannya kum. Kumun, kummani, akmamun. Apa maknanya? Ya lughat al-Arabiyah. Ulum, ma ma'nal kum? Pokol ya. Masa bahasa Arab atau kakum? Faizal. Masker? Arwah kamamat dong, kamama. Bukan kum. Marus. Abah tak ada di sini kum ini. Jawab kira-kira apa? Kum ada sekarang kalian lihat, dalam keadaan kalian lihat kum. Apa kum? Apa? Lengan baju ini kum. Dalam mengenai bahasa Arab atau kum? Kumun, kummani, akmamun, jamaknya akmam. Jadi lengan apa? Nabi SAW tidak memanjangkan lengan baju, Cong. Wa yuwassi'uha walam yakun, dan Nabi SAW tidak meluaskan. Tidak meluaskan. Makanya Buya kurang begitu suka dengan pakaiannya orang Sudan. Pakaiannya orang Sudan, Jong. Ini gini. Luas, kumnya luas, lengan bajunya luas. Ngirep koceng tebang kayak temu. Betul. Orang Sudan itu kalau mereka itu menyembunyikan kucing atau apa, terus ini dalam. Subhanallah. Jadi di kumnya di sini mereka banyak isinya, berroti, berapa, terus ininya. Itu enggak, Nabi SAW tidak suka. Ya sudah kayak seperti kita. Nabi tidak memanjangkan kumnya Nabi ini ya kawan sampai ar-rusu, pergelangan tangan. Jadi perbatasan antara al-kaf dengan apa ini namanya? Lengan, bahasa Arabnya lengan bawah apa? Pokoknya ini pergelangan tangan ini namanya rusu. Sampai di sini. Tidak terlalu sampai di sini. Nabi SAW. Kenapa? Ya kembali kepada apa yang saya sampaikan di muka, bahwa pakaian Nabi itu ya kawan, pertama bersih, yang kedua apa? Bermanfaat. Ya kalau kalian sampai begini deki ebek tonangakan ngalakua, kalampi nengakan kia nyaingi begitu. Jadi kalau sampai sini ndak sampai. Nah, tapi Rasulullah SAW ya Ghafur, kumnya itu nggak terlalu pendek juga. Kan kadang ada orang yang pendek begini. Itu ada sekarang model pakaian yang setengah lengan, ada. Enggak benar itu ya kawan. Usul sampai sini. Tayyib. Jadi enggak terlalu begini juga. Apalagi lengan pendek. Nabi tidak pernah pakai yang lengan pendek. Nabi lengan panjang begini, cong-kacong, lengan panjang. Kalau kalian mau beli kaos pun, kalau bisa beli kaos yang lengan apa? Panjang. Lebih beradab, lebih rapi. Ya, lebih rapi. Lebih elegan juga.
Lengan pendek ini aduh. Wah, cong pelatin, Pak Tokang. Itu tukang becaan. Arwah lengan pendek. Kalau kalian lengan panjang. Apalagi anak perempuan lengan pendek. Lah, nggak boleh. Nggak boleh. Lengan pendek boleh, tapi untuk ini. Ini, untuk kaos dalam ini. Lengan pendek sampai sini. Ya mau kaos dalam mah lengan lajang, balapan kelampi luar jong. Yang lengan yang apa? Kaos dalam itu lengan apa? Pendek. Ya, begini Jong, kalau kalian beli kaos dalam, ya tiru saya sudahlah. Tiru saya. Lengan apa? Kaos dalamnya itu sampai sini. Jangan yang sampai sini. Jong. Apa singlet namanya? Ya. Jangan yang pakai kayak gitu. Aduh. Tasib sekali, roh. Apa kegunaannya, roh? Sampai sini tok. Yang laki, yang perempuan juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ya, itu kan hanya dipakai daleman. Lah iya tahu, tapi lebih elegan pakai yang sampai sini. Ya, nanti pakaiannya sampai rusuh, sampai apa? Pergelangan tangan. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yutawwilu akmamahu wa yuwassi'uha intaha. Wa kana habbus thiyabi, dan adanya pakaian yang paling beliau cintai, yang paling beliau sukai ila Rasulullah, kepada Rasulullah, yalbasuhul qamis. Beliau memakai apa? Al-gamis. Wal qamisu, gamis adalah ismun, nama, lima yulbasu, bagi apa yang dipakai, minal makhit, dari pakaian yang berjahit, alladzi lahu kumman, yang memiliki al-kumman. Apa al-kumman? Dua lengan baju. Wajaibun, dan jaib. Apa jaib? Saku, sak. Yulbasu tahta thiyab, yang dipakai di bawah pakaian. Yang dipakai di bawah tahta, di bawah asyab pakaian. Jadi maksudnya dipakai setelah pakaian, ya. Maksudnya apa? Dipakai setelah pakaian, ya, setelah kaos maksudnya. Wala yakun min sufin, dan tidak terbuat dari suf, kata fil qamus. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam siwa qamisin wahidin, dan tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu gamis saja. Allah. Nabi memiliki satu gamis saja. Ini Muhammad Hasan paling tidak mentauladani Nabi. Saya punya gamis sampai 2 lemari sampai. Innalillah. Insyaallah nanti. Man yabgha? Taib, anta ya ulum. Sabaqakum ukasah. Aman kaman? Anta Faizal. Wah. Sudah. Ya Fazidan. Ilal bait badan. Yang perempuan masa mau pakai gamis laki. Yang Mas Ali, ada yang minta. Mak saya temu jang. Mahad Ali kok. Kebanyakan. Gak cukup gamisnya. Mana sudah ya? Walam yakun sallallahu alaihi wasallam siwa qamisin wahidin, faqad warada
Anis Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Dan sungguh telah warid dari Sayyidatuna Aisyah, sungguhnya beliau berkata, ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tidak mengangkat ghadaan, makan siang, li asya'in, untuk makan malam. Jadi Nabi tidak pernah menyiapkan makanan untuk dimakan di malam hari, taib, dan tidak disiapkan di siang hari. Ya, untuk makanan malam hari maka disiapkan di malam hari. Taib. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tadi kulkas. Ya, Rasulullah beliau tidak punya kulkas. Ini sekarang ya kawan, aduh, sangat tidak sesuai dengan lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Para kiai sekarang banyak kulkasnya. Sehingga melambak para kiai datang konjongan berkata keren samutor santren langsung yolok, ya jong kakan jong. Kalau sekarang kiai dapat buah-buahan taib, kalau dibiarkan sampai besok itu bisa busuk. Ya kalih sedia memiliki kulkas. Ada angga tersantrena semestinya oleh akhirnya bawa kulkas angga. Ini jauh dari keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wala asya'an li ghada, dan Nabi tidak menyiapkan asya untuk makan siang. Jadi yang untuk makan siang apa yang lakuna, begitu Rasulullah. Allahumma ja'alna kamahu. Wala taqadha min syai'in zawjan, dan Nabi tidak pernah membuat dari sesuatu zaujen, dua pasangan. Sandal. Tak pernah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad di dua sandal. Hetong sandal lah. Aduh, ini sangat tidak sesuai. Saya punya sandal, bodoh mun 10 biki itu. Insyaallah kita kasih juga ke anak-anak. Terlalu banyak itu. Nyuncung nggak ada banyak. Kita manja bola langsung nyuncung dia ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah punya gamis dua, gak pernah. Sandal dua, gak pernah. Apalagi sampai 3, 4, 5, 6. Ini ya. Ya Allah. Wala qamisaini wala ridaaini, dan Nabi tidak memiliki dua gamis, dua rida, wala izarain, dan Nabi tidak memiliki dua sarung, wala zaujaini minan ni'al, dan dua pasangan dari sandal. Maksudnya 4. Nabi tidak pernah memiliki 4 sandal. Dua pasangan yakni 4 sandal, tidak pernah. Allah. Wa kana qummu qamisi Rasulillah, dan adanya lengan baju lengan gamis Rasulillah ila rusghi, sampai ar-rusugh, pergelangan tangan. Wa rusghu, dan yang dimaksud ar-rusugh adalah mafsilu ma bainal kaffi, perbatasan atau apa ya? Mafsil, perbatasan apa yang kalau tangan masa perbatasan? Ya, batas antara al-kaffi, telapak tangan, was-sa'idi, sa'id, dan lengan. As-sa'id itu lengan bawah. Minal insan, dari manusia. Wa kana Rasulullah SAW kummuhu mal asabi. Adanya Rasulullah SAW kummuhu, lengan bajunya Nabi, ma'al asabi, bersama dengan jari jemari. Apa maksudnya bersama dengan jari jemari? Apa maksudnya? Bersama dengan jari jemari, apa maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya tidak sampai ya, ma'al asabi itu tidak sampai ke jari jemari.
Wa kana qamisuhu sallallahu alaihi wasallam, adanya gamisnya Nabi SAW fauqal ka'bain, di atas dua mata kaki. Jadi untuk ukuran bawahnya harus di atas kedua mata kaki. Nah, untuk yang sampai menutupi kedua mata kaki al-ka'bain, maka Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, neraka wel bagi yang pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Ini untuk yang laki. Untuk yang laki. Kalau untuk yang perempuan, bagusnya menutup seluruh kaki. Agar short loh, sampai agar short. Kata anak, itu yang bagus. Ping, yang bagus seperti itu. Taib. Ya Bu ya, ketek. Sampai makanya kalian kan dijadikan seorang perempuan. Pakaiannya harus ke bawah karena kalian memang didesain oleh Allah sebagai manusia yang jarang keluar. Makan begitu keluar tak apa-apa sampai ngalelet. Bing, dati orang bini jangan sering-sering kemana? Keluar. Aduh, mula-mulian jadwal. Hari pertama ke universitas Pasir Putih. Hari ketiga ke Makom Sunan Batu Ulo. Ini enggak benar. Seharusnya kalian begini. Hari pertama membersihkan rumah sebersih-bersihnya. Hari kedua membersihkan, mencuci, spray, pakaian ibu, semuanya dari perlengkapan rumah yang kotor. Begitu mestinya. Aduh, mulai tato bedengi benggona. Tak laki tak bini jong. Jadi jangan sering-sering keluar seperti yang ada di tausiah itu sudah. Jika bukan kebutuhan mendesak, jangan sering-sering apa? Keluar. Kalau mau keluar ke tempat wisata boleh, tapi sama bapak sama ibu. Ya Bu ya sama teman dah boleh. Ya Bu ya sama tetangga apa boleh. Taib. Jadi tidak boleh sama siapa-siapa kecuali sama mahram, sama bapak sama ibu berngembah. Paham ya? Aduh tak gaul lah Bu ya berngembah dus-nudusi. Aduh berema? Datang ngemban na si Klerwaki. Dong, kalian juga begitu, yang muslimin, yang benin. Tidak boleh ke tempat wisata kecuali sama siapa? Mahram, bapak ibu. Untuk menjaga kalian. Ingat, apa kata Bang Napi itu? Kejahatan beni napi ban Bang Napi. Kejahatan terjadi kebanyakannya bukan karena adanya keinginan, tetapi karena adanya kesempatan. Makanya saya bukan karena apa, bukan karena barusan saya bilang ke anak perempuan, tolong frekuensi hati itu jangan dirubah-rubah. Lah, bukan karena kita orang curiga kepada kamu. Lah, antum abnai wa antunna banati. Masa boleh saya curiga kepada anak-anak sendiri? Kan nggak boleh. Tapi itu dalam rangka menutup pintu setan. Nah, dalam rangka supaya kalian itu tidak memiliki kesempatan untuk melanggar syariat. Paham dong? Ya nggak boleh seorang guru itu sultan kepada santrinya, nggak boleh. Tapi di saat yang sama nggak boleh seorang guru itu memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk terjerumus, tergelincir kepada kemaksiatan. Paham Tom? Oke. Jadi ketika kalian tidak boleh begini, tidak boleh A, tidak boleh B, bukan karena Abu ya kok tega, Abu ya kok masih curiga, Abu ya kok gimana, Abu ya, la. Itu dalam rangka mahabbati lakum. Tayyib.
Karena tidak ingin membiarkan kalian itu ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran syariat. Paham dong? Nah, jadi kalau yang batas di bawah sampai kedua mata kaki, jangan sampai ke bawah. Kalau untuk perempuan sampai ke bawah, sampai menutup kaki. Karena kaki untuk perempuan wajib ditutupi, meskipun kalian mengikuti ulama yang memperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan, tapi untuk kaki wajib ditutupi. Itu yang khilaf kan wajah dan kedua telapak tangan. Kalau kaki gak ada khilaf-khilafan, Ping. Ini tolong ya. Kalau kalian pakai baju mau keluar, bajunya nggak sampai menutupi kaki, pakai kaos. Dan kalau menurut saya lebih baik pakai kaos terus. Baik menutupi kaki ataupun tidak pakai kaos, sehingga misalnya kena angin, enak, nggak kelihatan, nggak tampak sama orang. Kemudian dalamnya baru kalian pakai celana, pakai legging dalamnya. Beni legging lo yang kui kasar pasar. Santri kok pakai legging? Ya, nggak ada gunanya nyantri. Kalau dia nyantri pakai legging nggak ada gunanya. Indahnya kalian itu terletak ketika kalian menutupi rapat-rapat anggota tubuh kalian. Itu. Karena kan sudah masuk menjadi dalam komunitas santri. Jadus-nudus sih. Kalian sudah beda dengan muslimah yang di luar sana. Ya, kalian menyandang status santriwati. Hati-hati, itu merupakan status yang mulia. Kok ada ini ya, kok ada anak, dia sudah menyandang status santriwati. Menyandang status sebagai santriwan. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lo nyampe 5 tahun dia nggak kerasan di pondok. Wah, ini berarti dia loncak ke pesantren. Awalnya dia di istana, kemudian dia meloncat kemana? Ke pesantren. Na'udzubillah. Nah, yang laki kalau misalnya dia lewat dari kedua mata kaki, kita lihat kalau dia sombong maka dia telah melakukan hal yang diharamkan. Kalau tidak sombong, dia tidak melakukan hal yang diharamkan. Tapi ya ikhwan, jika ada orang laki kemudian cong kacong yang berdiri, kok keje dul, siapa yang gemuk ini? Dul ya dobah. Beli bahan minggu kemarin nah. Kebaik korban. Taib, perhatikan. Tapi jika ada orang dia memakai pakaian, kemudian pakaiannya di bawah mata kaki, dia bilang, enggak, engkau tak apa-apa, engkau tak sombong. Lah, dia bilang begitu berarti sudah ada unsur kesombongan dalam hatinya. Engkau tak sombong. Apa artinya? Berarti dia menganggap bahwa dirinya itu mutawadhi. Man ahassa bit tawadhu fa huwa mutakabbir. Kan begitu? Taib. Kalau ada orang laki memakai sarung atau celana atau gamis, kemudian melampaui kedua mata kaki, dia memang betul-betul tidak sombong, itu masih kurang baik. Masih kurang baik. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah bersabda bahwa yang sarungnya, celananya, gamisnya di bawah mata kaki itu min sya'nil mutakabbirin, termasuk sifat-sifat orang yang takabur. Masa kalian mau berpakaian layaknya orang-orang yang ahli takabur? Nah, kita itu seharusnya menjauh dari sifat-sifat yang sama dengan orang-orang yang ahli maksiat. Mengganjong, dengan kijong. Barangkali ada dari kalian umpamanya acokor, model cokorna, ninta artis. Lah, jangan. Bukan karena meniru atau tidaknya artis, tapi ingat ini berkenaan dengan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Berarti ketika kalian meniru itu kan berarti ada sedikit cinta kepada orang yang dimaksud, orang yang kalian tiru. Sedangkan kata Nabi yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Acokor pas pengkir dina jong ebri jelena kotoh. Oi, ebri jelena kotoh. La, ini diginikan itu
Beri jalan dia nak. Nggak usah, itu kan niru siapa itu? Badang ulama sing arwah. Mungkin Sayyidina Umar seperti itu model cukurannya. Dah itu niru artis. Niru siapa? Kalian niru ulama, niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Jadi celana cingkrang, sarung cingkrang, gamis cingkrang itu bagus sebetulnya. Nah, sekarang ini kita di Indonesia ya ikhwan, ada kekeliruan fatal. Jadi karena celana cingkrang itu sudah menjadi kebiasaannya orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, akhirnya kita yang Nahdliyin ini tidak melakukan hal demikian. Karena konsepnya pokoknya ketubida bareng-bareng hal Salafi. Lah, meskipun yang dilaksanakan oleh orang Salafi itu sesuai dengan sunnah, maka kita NU harus beda dengan mereka. Loh, ini mindset yang keliru. Ini mindset syaitani. Jadi meskipun sebuah model pakaian atau sebuah pekerjaan itu menjadi genrenya orang Salafi, bahkan orang Syiah, kalau itu memang sunnah Rasulullah, enggak apa-apa kita ya kawan. Kita ikut mereka. Ini pelihara jenggot, ngubujong jenggu cong. Ini bagus, ikut Nabi SAW. Tapi sekarang yang banyak seperti itu kan menjadi genrenya orang Salafi sekarang. Lalu kemudian orang NU mengatakan, lala ya jengguan mungkin NU ego. Jenggot ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aful liha wa qassus syarib. Peliharalah jenggot. Kemudian dan cukurlah kumis. Itu Rasulullah bersabda. Jadi memelihara jenggot ini sunnah Rasulullah SAW. Sekarang yang banyak melakukan seperti itu orang-orang Salafi. Lalu kita, karena kita itu fanatisme organisasi, fanatisme buta, akhirnya kita tidak melakukan sunnah Nabi. Gara-gara hanya ada tendensi supaya berbeda dengan mereka. Ini nggak benar ini. Nggak benar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini saya janjikan ya untuk kelas 3 aliyah ilqa ya.